Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santo Laurentius, Kami Alam Sutra. Hari ini adalah hari Minggu, Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria Yesus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin secara konsentrasi dengan saudara pertama Pastor Ignatius Wahyudi Paulino, didampingi oleh Pastor Albertus Adrianto dan Pastor Marsari Kusumo, serta diiringi lingkungan Santo Thomas Aquinas dari Serpong. Marilah kita mengarahkan hati, fisik, dan pikiran kita kepada Tuhan, agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan iman. Sebelum perayaan dimulai, marilah kita doakan doa pembangunan gereja serta perawatan diabetes dan Serpong. Umat silakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang terkasih, kami umat Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius, mensyukuri nikmat persaudaraan dan pelayanan yang semakin berkembang dalam penerapan hak asasi Tuhan menjalankan. Bapa, kami bersyukur kesempatan ini sebuah gereja baru di Serpong. Kami bersyukur bahwa kami akan digunakan untuk berguru, untuk memuliakan namamu dan menjadi tanda penghargaan. Khususlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersatu padu dalam mewujudkan rencana kami. Kami mohon agar seluruh komponen masyarakat dan para pemimpin pemerintah dari Serpong akan berakhir amat keberkahan bagi kehadiran gereja ini dan umat Katolik dan menjadi bersama yang baik dengan mereka sebagai perwujudan kasih. Kami mohon dari pendeta Yesus yang mereka waktu tenangnya dan karya pikirannya agar kau berikan kebahagiaan dan ketentraman hati bersama dengan keluarga dan ibu serta gereja serta orang-orang yang dari doa Santo Laurentius doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amen.
Bapak Ibu, Bapak Umar, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, selamat sore dan selamat Natal. Kita bersama-sama berkumpul di gereja ini. Kita mensyukuri untuk segala karya-karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pada minggu ini kita bersama Gereja Universal merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Yesus lahir di sebuah keluarga. Yesus dibesarkan oleh orang tua, Yosef dan Maria. Maka marilah kita mensyukuri keluarga-keluarga kita. Kita boleh mengambil bagian dalam peran sebagai orang tua, seperti Maria dan Yusuf, dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mensyukuri itu. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Kita mohon pengampunannya agar pantas merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengakui semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah Sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih persaudaraan. Dengan pengadaan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang segala masa. Mari mendengarkan sabda sabda. Bacaan dari kitab Kesamaan Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kebutuhan di Sion, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Lalu Elkana suami Hana pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkannya. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidup. Setelah Samuel disakiti oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebiung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, Mohon bicara Tuanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya
memuji Engkau tanpa henti. Berbahagia para peziarah yang mendapat kekuatan daripadamu, yang bertolak dengan penuh gairah. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Dan inilah perintah-Nya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, hendaklah orang tua Yesus dari Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikan. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia di tengah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya, Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, oma, om, tante, tante, semuanya selamat sore. Shalom. Apa kabar semuanya? Semuanya semoga baik-baik ya. Hari ini adalah kisah keluarga kudus Yesus, Maria, Yusuf. Pemilihnya pasti cerita tentang keluarga. Tapi kalau kita membahas keluarga secara lengkap itu pasti tidak mungkin dihubungi. Anda mesti ikut seminar penuh yang seharian. Tapi saya rasa Anda tidak akan ikut seminar di pemilih ini. Saya tidak akan memberikan seminar di pemilih ini. Jadi saya akan memberikan satu tema saja yang untuk kita bawa pulang. Kata-katanya begini: tidak ada keluarga yang sempurna. Setuju ya? Setuju ya? Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang dipulihkan dan keluarga yang semakin bertumbuh dalam cinta kasih. Saya nggak ada keluarga yang sempurna. Yang ada keluarga yang dipulihkan dan keluarga yang bertumbuh dalam cinta kasih. Keluarga Nazaret pun juga seperti itu. Mereka juga bertumbuh dalam cinta kasih dari waktu ke waktu, makin lama makin sempurna. Sejak awal nggak mungkin langsung sempurna.
mereka juga punya drama-dramanya. Nanti kita akan sampai ke sana. Sebelum itu saya mau cerita dulu. Nama saya Romo Lena, dari Paroki Keanggan. Saya angkatan Pakisan Romo Yubi 2023 15 Agustus, 1 tahun habis. Umur saya di tahun 2025 nanti 40 tahun. Ya, itu untuk orang yang baru kehabisan cukup tua, karena biasanya romo-romo itu kehabisan baru usianya 28, 27, 29. Tapi saya sudah 40 tahun di tahun depan. Kenapa? Karena saya sudah kerja dulu. Saya kerja dulu jadi dokter di Rumah Sakit Sintarono selama 6 tahun. Kenapa mesti jadi dokter dulu? Karena gini ceritanya. Pas SMA, saya sebenarnya udah pengen masuk seminari. Cuma saya bilang ke keluarga saya, keluarga ini. Saya bilang ke keluarga saya, aku mau jadi romo, mau masuk seminari atau tidak. Papa saya bilang, tapi mama saya bilang, nggak boleh, kamu harus jadi dokter. Dan dinas di dalam dinas di keluarga saya, hierarki pertama itu mama saya. Saya nggak tahu di keluarga saya yang pegang tongkat kekuasaan saya. Papa atau mama? Kalau keluarga saya mama saya. Jadi mama saya bilang apa aja, dia siap kanjeng ratu gitu. Kita akan mematuhi apapun pilihan Anda. Kalau mama saya bilang saya harus jadi dokter, ya udah. Akhirnya kita nih, saya bilang ke mama saya, "Ma, kalau ada jadi dokter, aku boleh masuk seminari." Dia bilang boleh. Akhirnya singkat cerita, saya masuk di FKUD Semarang, Fakultas Kedokteran UNI Semarang. Udah lulus 6 tahun profesi itu. Saya bilang sama mama saya, "Ma, aku udah jadi dokter. Sekarang aku mau masuk seminari." Mama saya dengan mata berkaca-kaca, dia bilang, "Jangan." Mata berkaca-kaca mata saya, "Jangan, modalnya belum balik." Saya pikir dia mau kehilangan saya gitu, tapi lebih mikir modal yang dia ternyata. Akhirnya saya kerja di Rumah Sakit Karolus. Setelah 6 tahun akhirnya saya jadi. Nah, saya mau cerita ketika saya masih di Semarang. Papa mama saya dari dulu, dari saya kecil itu tukang berantem. Mereka itu orang tua yang baik. Tapi untuk jadi suami istri, menurut saya mereka terus belajar semua. Ketika saya SMP, puncak-puncaknya adalah mereka berantem keras sekali sampai meja kaca itu dipecahin sama papa saya. Saya nggak tahu alasannya. Saya nangis sampai SMP. Saya bilang, "Ma, kenapa kok berantem?" Mama saya bilang, "Nggak apa-apa, suami istri emang seperti itu." Saya nggak ngerti kenapa mama saya jadi seperti itu. Mereka senang sampai akhirnya saya tinggal di Semarang. Ketika saya lulus jadi dokter, saya balik ke Semarang. Mereka masih berantem, tapi berantemnya beda. Ada sesuatu yang saya lihat, ada solusi dari berantemnya dan lebih damai. Saya tanya ke mama saya, "Ma, kenapa kok kalian berubah? Nggak lagi berantemnya seperti dulu, cekcok ada, tapi nggak seperti itu." Mama saya bilang gini, "Iya deh," karena saya orang Jawa ya, "Iya deh, Mama berdoa rosari tiap hari buat Papa." Terus saya tanya, "Terus Mama berubah?" "Enggak." "Nah, terus Mama yang berubah dalam menghadapi Papa." Jadi Papa nggak berubah. Rosario yang pertama-tama itu berdoa supaya Papa berubah. Kita mohon Tuhan supaya Tuhan tolong suamiku ini lebih lembut, lebih halus, nggak kasar. Tapi ternyata dia juga lebih dulu adalah mama saya. Baru setelah papa saya melihat mama saya berubah, dia ikut berubah. Jadi dalam keluarga itu sih ada satu orang yang benar-benar mau berproses dalam Tuhan, yang mau bilang, "Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan dong." Satu orang yang bilang itu di keluarga, berkat-berkat pintu-pintu pemulihan perkembangan. Sekarang kita 40 tahun perkawinan. Papa saya suaranya sudah semakin serak karena cuci darah seminggu 2 kali, jadi semakin lemah suaranya. Mama saya pendengarannya semakin berkurang. Jadi ketika mereka datang udah nggak nyambung lagi apa yang diomongin. Yang satu suara kecil, yang satu nggak bisa dengar. Jadi udah seperti itu, kalau udah memulihkan mereka.
cara Tuhan memulihkannya seperti itu. Kita nggak pernah tahu gimana cara Tuhan memulihkan mereka. Keluarga dipulihkan semakin bertumbuh dalam cinta kasih. Prosesnya beda-beda. Sekarang kita lihat keluarga Nazaret gimana. Jadi setiap keluarga itu beda-beda. Loh, sebagian keluarga itu gimana, keluarganya gimana. Keluarga Nazaret juga beda. Kita lihat. Hari ini diceritakan setiap hari raya Paskah, orang tua Yesus itu ke Yerusalem untuk beribadah. Yesus umurnya 12 tahun waktu itu, puber. Yesus puber, teenage Yesus yang lagi rebel-rebelnya, lagi berontak-berontaknya, anak umur 12 tahun. Mereka pergi ke Yerusalem. Setelah udah selesai, mereka mau balik lagi karena mereka menyangka Yesus di antara orang-orang seperjalanan mereka berjalan sehari perjalanan jauhnya. Padahal tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Yesus nggak ngomong ke papa-mamanya kalau dia mau tinggal di Yerusalem. Mama papanya pikir, kali sama cici sama pokoknya gitu ya. Di belakang ikut lah sama saudara-saudara di belakang. Nanti aja deh pas makan malam kita ajak Yesus makan. Ternyata nggak pernah. Mereka balik lagi ke Yerusalem 1 hari perjalanan jalannya. Di Yerusalem nggak ketemu, nyari 3 hari. Begitu ketemu di bait Allah. Maria mencoba berdialog dengan Yesus. Dia adalah ibu yang soft spoken. Dia bilang gini ke Tuhan Yesus, ke anaknya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapakmu dan aku dengan cemas mencari kita." Coba kalau ibu-ibu zaman dulu ya, saya nggak tahu anaknya misalnya main bola sampai sore hari ya, di lapangan, pasti udah bawa satu ini dari rumah mau buku anak kemana, kagak pulang-pulang. Kan nggak mungkin ibu-ibu ke lapangan anaknya main seharian. Nah, mengapa aku bermain sepak bola seharian? Tidak tahu aku sudah menyiapkan makan malam itu. Nggak mungkin langsung itu berubah. Yesus jawabnya ini, "Mengapa kamu mencari aku, anak umur 12 tahun? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Coba tadi anak yang main bola. "Ibu, mengapa aku mencari aku bermain bola? Tidakkah kau tahu aku menjadi Cristiano Ronaldo?" Makin dilihat lalu pemainnya. Yesus berhikmat, hikmatnya melampaui anak 12 tahun, tapi dia 100% Allah, 100% manusia, masih terus harus bertumbuh dalam hikmat. Tapi Yesus taat sama Maria dan Yosef. Dikatakan Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Lihat terakhir, Yesus semakin bertambah besar, bertambah pula hikmatnya. Hikmatnya semakin disempurnakan. Ia semakin besar dikasih Allah dan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, keluarga Nazaret pun bertumbuh. Keluarga Kudus Nazaret pun berjuang dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam keluarga kita masing-masing, sejak semula kita nggak pernah ada pribadi yang sempurna. Adanya pribadi yang saling menyembuhkan satu sama lain. Ketika dalam keluarga kita nggak sempurna, ya sudah, memang nggak ada yang sempurna. Adanya keluarga yang mau dipulihkan, sama keluarga yang mau bertumbuh semakin sempurna dalam cinta kasih. Saya dan Anda, saya percaya kita nggak ada yang sempurna keluarga kita. Tapi satu orang aja di keluargamu, anak-anak, kalau kamu merasa papa mama itu nggak sempurna untuk sama, suami mau Romo, istriku nggak sempurna Romo. Ya kalau dia sempurna nggak mau sama kamu Pak. Nggak ada yang sempurna. Adanya pribadi yang saling menyembuhkan, saling memberikan satu sama lain. Hari ini pesta keluarga kudus. Saya percaya rahmat Tuhan itu dicurahkan besar ekstra untuk keluarga. Dalam kisah ini salah satu dari anggota keluarga bilang sama Tuhan, berseru, "Tuhan, aku mau dong keluarga aku dipulihkan." Atau kalau sudah baik-baik saja, "Tuhan, aku mau
keluarga itu semakin bertumbuh dalam cinta kasih, supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Anda percaya satu orang berseru kepada Tuhan, satu keluarga dipulihkan. Terima rahmat ini, rahmatnya sudah ada di depan pintu. Tinggal perlu satu orang di keluarga Anda buka pintu, rahmat akan masuk. Rahmat pemulihan, rahmat membuat keluarga Anda semakin bertumbuh dalam cinta kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan selamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita dikuatkan dengan sahabat Tuhan dan mengenal surat ini, mari kita lagi berdiri, kita kembali mengerti iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Bumi, dan Yesus Kristus Putra yang Maha Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari mati Allah Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang duduk di tempat kanan Dia, dan yang ketiga yang taat Tuhan kami, yang disuruhkan bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi kanan dan dari Tuhan hidup dari mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Allah Bapa pengasih dan penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang berkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai keluarganya yang berkasih. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun gerejanya agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang berdasari perjuangan perusahaan dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Bagi para kepada semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana selalu menyertai para Bapa dan Ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra putri mereka yang telah tumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa yang Maha Setia selalu mendampingi kaum muda yang tengah mempersiapkan masa depan yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita masing-masing, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati keluarga kita masing-masing dalam usaha menciptakan suasana akhlak terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang benar. Marilah kita mohon. Marilah kita juga menjalankan intensi misa hari ini. Mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi yang meninggal. Alexander yang Hidupoko, Brian Miller, Christopher Clavius, Maria Oigirton, Ang Chunyo, Alexander Robin Lady, Petra Lee Jr., Oigoto. Kita memohon kesembuhan bagi Ibu Santi. Kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Maria, ulang tahun perkawinan sepasang pasutri ke-31, ulang tahun ke-17 Gabriela binti Tera. Semoga menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantar kami. Amin.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur itu. Semoga berkat persembahan ini kami kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dalam perayaan misteri yang mulia, dalam pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, Ia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia, sama seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula setelah berjamaah, dia mengambil piala, setelah dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Aku misteri iman kita. Inilah pengharapan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan usuk kami Ignatius serta semua rohani. Ingatlah juga kami saudara-saudara yang telah meninggal dengan harapan kami, dan akan semua orang yang telah terpulang dalam kehadiran, khususnya jiwa-jiwa malam yang selalu membutuhkan doa-doa kami. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelai, para rasul, Santo Laurentius, Santo Santa pelindung kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedia memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah yang memberikan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan seturut kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah Dia. Dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan saya atas Tuhan atas saya, tetapi dosa-dosa Tubuh dan darah Kristus mengangkat kita sampai hidup Dia berkata. Amin.
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladani keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi surga. Semoga hari demi hari keluarga-keluarga kami dipulihkan dan dipenuhi dengan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian akan beberapa pengumuman. 1. Misa Jumbo tutup dengan awal tahun diadakan di Gereja Santo Laurentius. Misa Jumbo tutup tahun 2024 hari Selasa 31 Desember pukul 5 sore. Misa awal tahun 2025 hari Rabu 1 Januari pukul 8 pagi. 2. Kegiatan partai. Pendaftaran anggota dari PHSTH Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria Santo Laurentius sedang dibuka. Para pengajar dan orang muda materi diundang kembali. Pelatihan perdana hari Minggu 19 Januari di Plaza Gereja. Informasi pendaftaran pada Instagram PHSTH. Polres OMK Santo Laurentius Festival 2025 mempersembahkan drama musikal Ovalis. Penjualan tiket terlibat sedang dibuka hingga 10 Januari. Informasi pendaftaran pada Instagram OMK. 3. Majalah Salus edisi ke-65 mengarungi venue 2025 bersama JC dan Cynthia sudah terbit. Umat dapat mengambil hari petugas di setiap pintu gereja dan aula selesai misi. 4. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama. Gerardo Alvin Hartanto Surya dari lingkungan Satu Kosmas dengan Ekti Kristiana Putri dari Paroki Serta. Servius Hendra dari lingkungan Satu Alphonsus Igor dengan Anastasia Andrea dari Paroki Karawasi. Jessica Krismonika Sati dari lingkungan Santa Ranis dengan Yusuf Santanto yang muncul dari Paroki Grand Saul. Alessandra Sampla dari lingkungan Santo Silius dengan Veronica Trivialsta dari Paroki Bantai Seven. Christian Amani Yudo dari lingkungan Santa Maklina dengan Paulina Fenikali dari Paroki Air Kolektif. Katalina Siena Indiana Bolijaya dari lingkungan Malaikat Agung Rafael dengan Raymond Basma. Aurelia Jessica dari lingkungan Santa Ana dan Joseph Kristoni Hadinata. Cecilia Jennifer Handani dari lingkungan Beata Kristina dan Ella Galus Samuti. Boris Leonardo Sari dari lingkungan Beata Kristina dengan Jessica Natalina. Felicia Sapa dari lingkungan Santa Faustina dan Andi Sinjaya. Pengumuman kedua, Maria Elizabeth Julian Hidayat dengan Franciscus Xavier Ismail Chandra keduanya dari lingkungan Santa Faustina. Melchior Iki Chandra dari lingkungan Santa Elizabeth Nansipal dengan Natasha Gades Vianney dari Paroki Pinang Sulu. Yohanes Adrian Kustianto dari lingkungan Santa Elizabeth dengan Elizabeth Febrina dari Paroki Serta. Melissa Joan Moto dari lingkungan Santa Metius dengan Damianus di Setiadana dari Paroki Mulia. Mikael Mike Aditya Williams dari lingkungan Santa Panas dengan Dativana Tasya Wirasukanto dari Paroki Mulia. Brigita F. Demoven dari lingkungan Santa Metius dengan Israel Laksana Samus dari Paroki Palembang. Pengumuman ketiga, Renata Putri dari lingkungan Santo Dominikus dengan Andreas Witzenberg Permana dari Paroki Villa Malvinas. Bobertus Kristianto dari lingkungan Santa Universitas dengan Clara Santana Jaya dari Paroki Juru. Bobertus Robert Edo Wianto dari lingkungan Santo Yohanes Don Bosco dengan Presensia Iren Aprila dari Paroki Tangerang. Christian Jason Rikano Krisnandi dari lingkungan Malaikat Agung Rafael dengan Jesuan Senabreke Yes dari Paroki Santi Sidrola Brador Cebu Filipina. Veronica Solusia dari lingkungan Santo Damianus dengan Iswadi Gunawan. Elizabeth Ariana Halim dari lingkungan Santo Francis dengan Jonathan Cahya. Jenderal Angelia Leonardo dari lingkungan Santo Matius Rasul dengan
Carlos Romeo Silveira dari Rumah Santo Genesis Taru dengan Cindy Ayesna. Apabila telah mengetahui dari halangan dalam rencana pemberkatan perkawinan tersebut, wajib memberitahu mereka pada paspor Taru. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain akan dibaca pada ibadah salus minggu ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk perayaan kasih bersama sore ini. Terima kasih untuk semua pelayan liturgi, komentator, editor, pemasmur, Rudiakon, Berangkat, Terisa Kristi, Petra, Rahid, Multimedia, Radio juga, keamanan kita juga dari lingkungan bersama Thomas Akunas sektor 1B. Terima kasih banyak sudah merayakan kesempatan lalu dengan Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yesus pada 12 tahun hidup di zaman sekarang, dia akan menyanyikan lagu demikian. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Kisah yang paling indah adalah keluarga. Sampai sini. Jadi, bagi Maria dan Yusuf, harta paling berharga dalam keluarga Nasret adalah anaknya Yesus. Maka kita juga punya harta yang berharga dalam hidup iman kita, yaitu pribadi Yesus. Semoga Yesus ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita. Seperti Romo ketika Yesus ditempatkan menjadi pusat dalam keluarga, maka pribadi-pribadi akan dipulihkan dan dipenuhi dengan cinta kasih. Mari sebelum kita pulang, saling mengucapkan selamat hari Minggu, depan belakang kanan depan. Kanan kiri depan belakang. Ya, ini. Ya. Ya, terima kasih juga untuk Romo Gina yang jauh-jauh dari Kanada, Romo Linus jauh-jauh dari Kiander. Sebenarnya ada satu Romo namanya Romo dulu, tapi sekarang beliaunya akhirnya mati akan mendatangi Romo Gina nanti di Samapa. Jadi mereka adalah teman-teman angkatan saya mendengar bahwa saya sedang sakit, maka mereka jauh-jauh mendukung saya sebagai teman seperjalanan. Terima kasih. Mari kita memperkenalkan Tuhan untuk keluarga kita. Tuhan bersama. Semoga kita semua keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan karya pelayanan dan pekerjaan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini pelayanan kasih kita sudah selesai. Mari berdiri membanggakan Tuhan dengan hidup kita. Ketika menjaga
Thank